Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ita Anita, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 dan kelas E. Dalam video ini saya akan membahas topik yang penting sering tidak kita sadari pengaruhnya, yaitu ada komunikasi massa. Di zaman serba digital ini, media ada di mana-mana, mulai dari televisi, YouTube, Instagram, sampai TikTok. Tapi apa kita benar-benar memahami bagaimana media mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak? Yuk kita bahas bersama-sama beberapa teori besar dalam komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan ke banyak orang secara serentak melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Tujuan komunikasi massa bukan cuma memberi informasi, tapi juga membentuk opini, menciptakan persepsi, bahkan mempengaruhi perilaku kolektif. Misalnya, yaitu berita yang viral bisa membuat orang ikut bergerak, dan juga ada film yang menyentuh bisa mengubah cara pandang, dan yang terakhir iklan bisa mendorong kita membeli sesuatu yang tadinya tidak kita butuhkan. Agar tidak hanya jadi konsumen pasif, penting untuk memahami teori-teori di balik proses ini. Yang pertama yaitu ada usage and gratification theory. Teori ini menyatakan bahwa kitalah yang memilih media, bukan media yang memilih kita. Audiens dianggap aktif. Kita punya kebutuhan lalu memilih media untuk memenuhinya. Contohnya, mahasiswa cari video edukasi di YouTube untuk bantu belajar. Kemudian ada seseorang yang merasa kesepian, mungkin buka TikTok untuk merasa terhubung ataupun terhibur. Yang terakhir ada yang menonton vlog agar merasa ikut jalan-jalan. Kemudian ada 5 kebutuhan utama menurut teori ini. Yang pertama yaitu ada kognitif atau informasi, yang kedua ada afektif, hiburan dan emosi, yang ketiga integrasi personal yaitu identitas diri, yang keempat ada integrasi sosial atau koneksi sosial, dan yang terakhir ada pelepasan ketegangan atau pelarian. Teori ini penting untuk konselor juga. Kita bisa memahami bahwa cara orang mengonsumsi media bisa menggambarkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Yang kedua yaitu ada agenda setting. Media memang tidak memaksa kita untuk berpikir sesuatu, tapi mengarahkan perhatian kita pada isu tertentu. Contoh nyatanya yaitu kalau media ramai membahas pemilu, kita pun ikut membicarakan politik. Saat media fokus pada selebriti A, semua orang jadi penasaran tentang dia. Padahal bisa jadi banyak isu lain yang jauh lebih penting tapi tidak dibahas. Inilah kekuatan media dalam menyusun agenda publik. Sebagai mahasiswa dan calon konselor, kita harus sadar bahwa yang dianggap penting oleh masyarakat seringkali dibentuk oleh apa yang diangkat media. Yang ketiga yaitu ada spiral of silence. Pernah nggak sih kamu mau menyampaikan pendapat tapi takut dibully karena berbeda? Nah, ini adalah spiral of silence. Menurut teori ini, seseorang merasa pendapat tidak sejalan dengan mayoritas, ia akan cenderung untuk memilih untuk diam. Karena takut dikucilkan, ia tidak berbicara. Karena tidak berbicara, suara tidak terdengar. Karena tidak terdengar ini, opini mayoritas terlihat makin dominan. Ini adalah spiral silence yang mematikan diskusi. Contohnya yaitu ketika dalam grup WhatsApp, semua orang dukung satu kandidat politik, lalu kamu yang punya pendapat berbeda memilih untuk diam saja. Kemudian contoh kedua yaitu ketika di kelas, semua suka satu teori, kamu tidak setuju tetapi takut dibilang aneh. Sebagai konselor masa depan, kita perlu memberi ruang aman agar bisa menyuarakan pikiran di luar spiral keheningan ini. Yang keempat yaitu ada cultivation theory. Bayangkan kamu menonton berita kriminal setiap malam, lama-lama kamu jadi merasa dunia ini berbahaya banget. Itulah yang dijelaskan dalam cultivation theory. Media membentuk persepsi jangka panjang kita tentang kenyataan. Bahkan orang bisa mengalami mean world syndrome, percaya bahwa dunia sangat kejam hanya karena terlalu sering menonton kekerasan. Kemudian contohnya yaitu ketika tayangan sinetron bisa membuat orang percaya bahwa kehidupan pernikahan selalu penuh konflik, atau juga bisa sering menonton konten flexing bisa bikin kita merasa hidup kita ini kurang layak gitu. Artinya sebagai konsumen media kita perlu memilah apa yang harus dikonsumsi karena itu akan membudidayakan cara pandangan kita gitu.
yang terakhir yaitu ada difusi inovasi. Ingat awal-awal muncul TikTok nggak? Ada yang langsung coba, ada yang menunggu ramai dulu, dan ada yang sampai sekarang belum mau pakai TikTok. Itulah gambaran dari difusi inovasi. Inovasi menyebar secara bertahap, mulai dari inovator, early adopter, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan ada laggard. Media dan orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi kapan kita akan ikut tren. Misalnya, aplikasi belajar baru viral karena diulas YouTuber. Kemudian metode konseling baru cepat menyebar karena seminar, artikel, dan daring. Sebagai mahasiswa BKI, kita harus bisa jadi early adopter untuk hal-hal positif dan jadi agen penyebar inovasi dan yang bermanfaat. Dari kebutuhan media, agenda, keheningan, persepsi, hingga penyebaran informasi, semua menunjukkan bahwa media punya pengaruh luar biasa terhadap hidup kita. Tapi kabar baiknya, kita bukan korban pasif. Dengan pemahaman ini, kita bisa jadi pengguna media yang kritis, bijak, dan aktif. Sebagai mahasiswa BKI, ini juga penting untuk mendampingi orang lain terpengaruh media secara negatif. Oke, mungkin terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ita Anita. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mendapatkan wawasan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.